Terima kasih Pak Wiwit atas pertanyaannya. Maaf Ibu Andriana di mute dulu Bu. Ya, makasih Bu. Baik, terima kasih Pak Wiwit. Selanjutnya kita buka sesi diskusi atau tanya jawab. Mohon Ibu Andriana di mute dulu. Lagi soalnya. Ada soalnya. Memang lagi udah ngomong kan? Ayo salah itu sama. Nggak. Kalau udah megah, pencet ini kan sudah mood. Ibu Andriana mohon di mute sama kita aja Pak Im. Di mute sama Pak Im aja. Ini sudah saya di mute tapi beliau kayaknya ya, terima kasih Mas Arif, Bapak Ibu. Ini kita dalam kondisi menggunakan Halo, sebentar. Nah, tadi mungkin masih Sebentar. bingung ya. Sebentar, mohon maaf, jangan ada dulu yang komen. Mohon maaf. Baik, kita memasuki sesi diskusi atau tanya jawab. Sekali lagi terima kasih pada narasumber yang sudah menyampaikan paparannya. Perlu diketahui juga bahwa kegiatan kita hari ini terselenggara juga karena support dari atau program dari Departemen Diklat atau Departemen Pendidikan dan Pelatihan GPKHI Pusat. Yang mana ketua departemennya adalah Ibu Dr. Isaris. Beliau sudah gabung di tengah-tengah kita. Selamat datang Ibu Isaris. Baik. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mohon jangan dulu sih. Bentar ya. Baik. Kita memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu teknisnya diaktifkan dulu mikrofonnya, kemudian menyebutkan namanya dan dari provinsi mana atau dari bagian mana. Kemudian menyampaikan pertanyaan atau komentarnya untuk pemateri yang mana. Bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya saya persilakan untuk peserta untuk kita memulai diskusi. Tapi karena ini situasinya agak ini ya berbeda dengan situasi offline, jadi mohon untuk bersabar. Silakan. Diaktifkan dulu aja. Ibu Lena Yanti mau bertanya? Baik, terima kasih Pak. Sebentar Bu, tahan dulu Bu. Ya. Tahan dulu. Satu baik. Ibu, kita buka untuk 3 orang. Ibu Lena Yanti. Yang kedua Wakatobi. Oke, dari Wakatobi. Pak Nur Hasan Laude. Yang ketiga, satu lagi. Iya. Bentar ya Pak Nur Hasan. Satu orang lagi. Pak Jamaludin. Oke. Silakan Ibu Lena Yanti. Yang pertama, yang kedua Pak Nur Hasan dari Wakatobi, kemudian Pak Jamaludin dari Sumatera Selatan. Silakan Ibu Lena. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya ke Pak Agus Irawan. Materi Bapak tadi menyampaikan bahwa guru itu harus mampu merancang PBM sehingga murid kita itu merasa bahwa aktivitas pembelajaran itu adalah aktivitas yang sangat menyenangkan gitu ya Pak ya. Pertanyaan saya sederhana, apa saja sih kemampuan guru, apa saja sih kemampuan yang harus dimiliki guru untuk merancang PBM yang Bapak maksudkan? Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya dari Wakatobi, Pak Nur Hasan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan. Alhamdulillah pada hari ini bisa kita bertemu secara langsung. Adapun pertanyaan dari kami adalah sehubungan dengan pembelajaran jarak jauh, di mana kami mengalami kendala karena juga tadi juga telah diungkapkan oleh pemateri bahwa salah satunya di Wakatobi adalah keluarganya adalah kebanyakan keluarga yang miskin. Oleh karena itu kami dari guru
itu berupaya secara berkala mengunjungi rumah orang tua siswa, dan kami bagi-bagi guru-gurunya. Kemana ini, tetapi dengan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Tapi apakah kami ini salah atau benar, bagaimana? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Hasan dari Wakatobi. Selanjutnya dari Sumatera Selatan, Pak Jamaluddin, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya, sebelumnya saya perkenalkan Pak Jamal dari Sulawesi Selatan. Oh, Sulawesi Selatan. Ya, maaf. Sulawesi Selatan. Ya, Pak. Terima kasih. Untuk Bapak narasumber Pak Agus Irawan Sensus, ya. Selamat Pak, kita bertemu kembali. Ya, Pak Agus, ya. Singkat saja Pak, bahwa menarik sekali kedua narasumber kita pada hari ini. Tentang bagaimana pembelajaran jarak jauh. Dari beberapa paparan yang disampaikan, tentu kita sepakat. Dan ini juga sangat didukung oleh apa yang pernah dilakukan oleh Kementerian. Ya, dalam hal survei bagaimana pelaksanaan BDR di Indonesia. Dan rupanya Pak Agus Sensus tadi luar biasa sudah menjelaskan dengan detail, dan Pak Wiwit. Nah, pertanyaan kami Pak adalah, saya menarik tadi dari Pak Agus bahwa sehebat apapun guru dalam merancang pembelajaran di rumah untuk kemudian akan diberikan kepada peserta didik, kalau orang tua kurang mendukung, memang tantangannya luar biasa. Pertanyaan kami adalah, apa yang harus dilakukan oleh guru dalam memotivasi orang tua yang motivasinya saat ini sedang turun dalam menghadapi anak di rumah, sehingga orang tua tidak hanya berperan sebagai supporter, tapi orang tua bisa menjadi pendamping sesuai ekspektasi dari para guru dalam hal ini mendampingi anaknya di rumah. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk sesi ini sudah ada 3 penanya dengan pertanyaan yang luar biasa sekali. Pertanyaannya hebat-hebat. Yang pertama dari Ibu Lena itu bagaimana teknis PBM. Ini semuanya ke Pak Agus semua ini. Nanti mungkin Pak Wiwit bisa menambahkan. Yang pertama dari Ibu Lena ada tentang ini bagaimana ya Pak Agus katanya nih Pak Ais, PBM-nya itu teknis di sekolah. Yang kedua dari Bapak Wakatobi nih, dari Pak Nur Hasan Laude, tentang guru kunjung. Jadi kawan-kawan di Wakatobi selama pandemi ini sudah terbiasa melakukan model guru kunjung ini, karena mungkin persoalan teknologi, persoalan juga sinyal, begitu. Kemudian yang terakhir, bagaimana dari Pak Jamaluddin, Sulawesi Selatan, bagaimana memotivasi orang tua Pak, supaya tetap semangat mendidik anak-anaknya di rumah. Silakan Pak Ais. Pak, di unmute dulu Pak Agus. Dibuka dulu suaranya. Pak Agus, suaranya masih belum keluar, Pak. Masih, Pak, masih tidak terdengar, Pak. Dicabut aja di laptopnya. Ada sekarang terdengar. Sekarang ada. Oke, ya, baik. Dari Ibu Lena pertama, Ibu itu bertanya kompetensi apa yang guru miliki untuk mampu menciptakan PJJ yang menyenangkan. Saya melihat sekurang-kurangnya ada 3 kompetensi yang harus kita miliki untuk menciptakan PJJ yang menyenangkan. Pertama adalah, pintu pertama adalah bangun dulu kerjasama dengan orang tua siswa. Sebab kuncinya adalah ujung tombak pembelajaran yang optimal itu adalah memerlukan pendampingan. Dan yang aman dalam konteks COVID-19 adalah
orang di rumah itu. Tadi Pak Wid bisa ibu, bisa ayah, bisa nenek, dan sebagainya. Tapi dalam satu rumah itu. Persoalannya adalah apa yang perlu kita komunikasikan. Dua hal adalah kesepakatan dan kesepahaman. Bang dulu kesepakatan. Apa yang jadi target dari program pembelajaran minggu ini misalnya. Yang kedua, orang tua menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan anak di rumah dalam konteks pandemi ini. Oh, guru menyampaikan ada kesepakatan. Ini kebutuhan anak, ini kurikulum. Perlu ada namanya materi yang bersifat akomodatif, mengakomodir SKKD dan mengakomodir kebutuhan anak. Yang kedua ada Ibu Lena itu, setelah ada komunikasi, baru guru itu mulai merancang pembelajaran. Di situ ada bagaimana tugas diberikan dan sebagainya. Maka saya ingat dengan Pak Wiwit itu, kuncinya adalah semua tugas-tugas yang kita berikan itu, baik tugas dalam PBM itu, harus kedua, mendorong aktivitas kolaborasi antara anak dengan orang tua. Kalau anak di sekolah biasa bermain dengan rekan sejawat, maka dalam PJJ adalah dorong aktivitas pembelajaran yang mendorong anak dan orang tua untuk berkolaborasi. Misalnya tugasnya, coba kamu pasangkan masker pada ibumu. Dan coba kamu minta tolong ibu untuk melihat kamu mencuci tangan. Karena ada upaya untuk berkolaborasi. Yang ketiga adalah pilihlah aktivitas kolaborasi itu yang sesuai dengan bakat, minat, hobi, dan kondisi serta tuntutan pencegahan COVID-19. Nah, ini kuncinya adalah dari mana guru memahami apa yang anak butuhkan? Dari komunikasi. Nah, kalau saya ingin meminjam, mungkinnya Pak Wibit ya, istilah dulu waktu kita kursus MDPI, maka Ibu Lena nanti dengan orang tua itu tanyakan Bu, 3 hal. Pertama, Ibu tanya kepada orang tuanya, Ibu, apa benda yang anak Ibu sukai dan yang tidak anak Ibu sukai? Oh, bendanya benda cair yang sukai, yang takut benda padat. Yang kedua adalah Ibu Lena ke orang tuanya, tanyakan, Ibu, suasana apa yang anak Ibu senangi dan tidak senangi? Oh, yang ramai, yang sepi, yang terang, yang gelap. Yang berikutnya adalah Ibu tanyakan, bagaimana aktivitas anak Ibu sejak bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ketiga aspek ini diramu menjadi menentukan media, alat, benda yang sesuai dengan yang anak inginkan. Jangan sampai memberikan tugas yang anak tidak sukai. Nah, itu ya. Yang berikutnya adalah biar anak itu lebih senang itu. Yang terakhir adalah buatlah materi yang bersifat fungsional. Misalnya Ibu dalam kurikulum ada KD memahami atau mengembangkan komunikasi dengan berkunjung ke warung misalnya. Nah, nanti guru bisa mendorong, coba kamu minta antar kepada ibumu untuk membeli ke warung sebelah dengan menggunakan SOP WHO, misalnya pakai masker apa-apa. Nah, ketika anak membeli yang dia senangi, maka dia akan menikmati, oh, pembelajaran itu emang dengan dunia saya yang saya hubungi itu. Itu Bu. Boleh Bu ya. Yang terakhir adalah kalau kita membuat gambar animasi itu gunakan prinsip sekuen dari mulai yang lebih dekat dengan anak sampai ke jauh, benda yang abstrak konkret ke abstrak itu Bu ya. Mungkin Ibu Leni ya, Ibu Lena Yanti ya. Oke. Yang kedua saya ingin masuk ke Pak Nur Hasan Laode ya itu. Apa yang Pak Hasan itu senada dengan saya pernah diundang webinar oleh guru-guru di Gorontalo. Pak Hasan, kami itu di perkotaan, tapi ada orang tua yang tinggal di pegunungan.
yang jauh, boro-boro mau ada sinyal. Itu bagaimana? Nah, Pak Laude, saya itu kemarin hari Rabu baru selesai membuat panduan pembelajaran bagi ABK, bagi orang tua dan guru itu untuk di era new normal. Tinggal oleh Pak Dirjen di TTD. Itu ada salah satu prinsip untuk guru itu, bahwa prinsip PJJ untuk di era new normal adalah prinsip akomodasi. Di situ ada 3 ciri. Pertama, adaptasi. Artinya, tugas setiap anak itu tidak harus sama setiap anak, tapi mengadaptasikan, menyesuaikan dengan kebutuhan anak, kondisi anak. Misalnya, untuk anak di perkotaan, mungkin Pak Hasan bisa menggunakan moda daring, lewat WhatsApp, lewat telepon, lewat e-call. Tapi kalau itu yang nggak ada handphone apa, maka bisa menggunakan moda luring. Misalnya Bapak bisa buat surat tertulis, kirim. Atau mungkin tugas selama seminggu ditulis, dikirim. Itu mungkin yang lebih mungkin bisa guru berkunjung ke orang tuanya, lisan, tapi tetap menjaga protokol. Itu prinsip adaptasi, mengadaptasikan dengan kondisi anak. Yang kedua adalah ciri akomodatif apa? Fleksibel. Jadi boleh ada anak yang 10 tugasnya, yang 1 mah 5, yang 1 3. Boleh berbeda-beda, tetapi fungsinya aktivitas pembelajaran, memaintenance, menjaga bahwa pembelajaran itu adalah yang menyenangkan. Jadi fleksibilitas. Nah, yang ketiga adalah substitusi, misalnya. Kalau anak si A mah tugasnya mencuci piring, si B mah karena dia itu sebagai tugas untuk di dapur mematahkan kayu bakar misalnya. Jadi beda tugasnya. Bisa diganti dengan tugas lain sesuai dengan kondisi anak. Itu dari mana guru tahu? Itunya adalah kesepakatan dan kesepahaman. Itu mungkin Pak Laude ya. Nanti Pak Laude, saya tetap pesan saya jadi hidup ya prinsipnya. Oke. Yang terakhir mungkin Pak Wid. Boleh Pak Wid, mohon maaf Pak Wid ya. Biar semua ke sapu ya. Dari Pak Jamaludin, dari Sulsel, dari Bantaing ya. Nanti sore Pak Jamaludin itu cari makanan palu basah ya, jangan pondok bosan ya, palu basah atau ikan bakar khas Makassar ya. Nah, oke. Jadi bagaimana cara memotivasi orang tua itu untuk bisa mendampingi? Oke, saya berikan. Saya punya pengalaman ketika saya itu short course di Korea itu. Para guru di sana itu tidak pernah membuat satu kegiatan yang mengajak orang tua siswa bersifat formal, jarang. Tapi ada undangan, misalnya kalau masih normal. Masak bersama ibu dan anak. Judulnya, nanti saya susun di sensus. Si A senang membuat jus mangga, si B senang membuat jus belimbing. Nanti ibu dan anak disediakan buah belimbingnya. Nanti anak itu akan memasak tergantung kemampuan anak. Ada yang hanya bisa mencuci saja dan sebagainya. Di situ akan diterapkan prinsip wait and see, Pak. Di Korsel itu ada prinsip orang tua yang hebat adalah orang tua yang paling sedikit membantu anak dalam belajar. Itu yang hebat. Orang tua yang paling sedikit membantu anak dalam belajar, maka akan mendorong orang tuanya sebagai orang tua yang mendidik. Tapi orang tua yang banyak membantu anak akan mendorong orang tua sebagai pembantu. Nah, nanti mungkin Pak, sekarang kan kita kan di era new normal, karena kita nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin berkunjung fisik. Nah, yang kalau itu mungkin ada aktivitas masak, boleh, tetapi tetap memberikan amanat, tolong menjaga protokol kesehatan. Misalnya orang tua pakai masker, anak pakai masker. Yang terpenting, ada mungkinnya teman-teman, ada satu hal berbeda. Setiap produk anak dan guru selalu dinikmati oleh bersama.
Nggak ada yang hanya membuat saja dibuang, tapi dinikmati. Itu ada efek. Oh, berarti anak saya sudah bisa membuat jus. Berarti anak saya itu bisa dinikmati oleh teman-teman lainnya. Itu ada efeknya. Jadi itu untuk memotivasi Pak Jamal ya. Nah, yang terakhir mungkin Pak Wiwit dan Pak Iin. Jadi saya sampaikan bahwa era COVID ini selalu ada hikmahnya. Dengan kalau ini dipegang, maka orang tua akan lahir ke permukaan menjadi orang tua yang mendidik. Dan kata Pak Wiwit, nanti kalau kembali ke sekolah normal, maka akan menjadi orang tua yang dari supporter menjadi kolaborator guru. Jadi, cukuplah kalau guru di kelas, orang tua di kantin, itu mah lagu Bruri. Engkau di sana, aku di sini, sama saja. Nah, tapi setelah COVID ini, jadikan orang tua dan guru menyanyikan lagu dunia milik kita berdua. Bila aku tak memandangmu, mana mungkin. Nah, itu kan, nah itu jadi harus ada kekompakan. Nanti mungkin Pak Ketum ya, yang ahli musik dan Ibu Nuri ya, ahli dangdut nanti bisa dinyanyikan tuh ya. Nah, jadi itu mungkin ya Pak Wiwit, Pak Iim, sementara saya kembalikan kepada Pak Wiwit atau Pak Iim untuk melengkapi dari sisi pengalaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ais untuk jawaban-jawaban atau pemaparannya, luar biasa sekali. Selanjutnya Pak Wiwit, barangkali ada yang mau ditambahkan, silakan Pak Wiwit. Ya, terima kasih. Tadi juga ada yang bertanya lewat di grup chat mengenai parenting daring. Sebenarnya kalau dalam konsep pendidikan sekolah luar biasa itu ada yang namanya kemitraan dengan keluarga. Itu yang penting. Mengapa? Karena merekalah yang paling lama dengan anak-anak. Bukan kita. Di sekolah saja kita itu hanya tidak sampai 7-8 jam. Hanya beberapa jam saja. Sedangkan sisanya bersama dengan orang tua. Maka parenting itu harus dilakukan agar apa yang kita lakukan di sekolah dapat diperkuat oleh orang tua ketika mereka di rumah, ketika anak-anaknya di rumah. Tentu dalam pembelajaran daring juga harus dilakukan. Kita tidak hanya memberikan tugas yang sifatnya akademik atau aktivitas fungsional tanpa memberikan dasar-dasar cara menyampaikannya kepada orang tua. Karena mereka eksekutornya. Maka daring itu harus dilakukan. Kalau tadi ada yang bertanya, hasil parentingnya bagaimana sebelum dan sesudah? Tentu sangat luar biasa. Kalau di sekolah, di saya, di unit hambatan majemuk, ada yang namanya kemitraan dengan keluarga. Mengenai tadi wait and see, yang strategi-strategi pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Pak Agus, salah satunya wait and see, ada hand under hand dengan bantuan fisik oleh guru pada anak, tentu harus dikenalkan juga kepada orang tua. Sehingga ketika ada aktivitas fungsional, pembelajaran fungsional, aktivitas di rumah, yang itu bagian dari pembelajaran buat anak, sama perlakuan yang dilakukan guru dengan orang tua di rumah. Misalnya, bagaimana teknik menggunting jajanan yang disukai oleh anak. Apabila orang tua menguasai caranya, seperti halnya guru melakukan, tentu itu akan menjadi penguat untuk anak menjadi lebih paham cara melakukannya. Sehingga kemitraan dengan orang tua ini menjadi penting. Parenting daring juga sebagai wadah bagi kita, selain memberikan teknik-teknik yang harus dilakukan oleh orang tua, sebagai wadah untuk bercerita tentang keluh kesah mereka selama mendampingi anaknya di rumah, yang kita tunjukkan dengan empati, sebagai juga bahan ikatan komunikasi, tidak lepas begitu. Kita selaku guru, tidak bisa kita memindahkan tugas kita selaku guru kepada orang tua, karena bagaimanapun mereka hanya mendampingi. Karena tugas utama itu ya oleh kita, hanya eksekutornya adalah orang tua.
Sehingga parenting ini sangat menjadi sebuah keharusan dan kewajiban. Dan itu harus dilakukan juga setelah kondisi ini berakhir, setelah anak-anak juga belajar di sekolah. Itu harus dilakukan secara berkala. Dan tidak akan bermakna apa-apa apabila orang tua tidak memahami apa yang dilakukan oleh gurunya. Dengan pemahaman yang sama antara orang tua dan guru, tentu hasil pembelajaran juga akan lebih baik daripada orang tua sama sekali tidak memahami apa yang dilakukan oleh gurunya terhadap anak. Bagaimana dengan orang tua yang tidak memiliki teknologi yang tinggi? Saya juga mengalaminya, Pak. Ada murid yang orang tuanya tidak memiliki alat komunikasi sama sekali. Saya menyiapkan bahan untuk beberapa hari ke depan. Saya siapkan bahannya, terus kemudian saya datang ke sana. Saya sampaikan apa yang harus dilakukan, bagian-bagian mana saja. Ini materi untuk akademik, ini non-akademik, saya sudah berikan. Kemudian ada diskusi apa yang harus dilakukan oleh orang tua. Dengan strategi-strategi tadi, seperti hand under hand ini seperti ini loh Bu. Bagaimana modifikasi alat kalau memang diperlukan apabila anaknya punya hambatan penglihatan, tapi masih ada sisa penglihatan, maka bagaimana alat yang diberikan kepada anak itu kontras dengan background sehingga anak mudah untuk mengaksesnya untuk melihat. Misalnya begitu. Dan ketika di beberapa hari selanjutnya kita datang ke sana, kemudian kita evaluasi tadi, bertanya apa saja hasil yang sudah dilakukan selama 1 hari. Kita catat anak sudah tercapai pada masih bantuan fisik oleh orang tua. Apakah anak sudah bisa memiliki kemandirian atau masih dengan instruksi verbal, dengan bimbingan verbal. Dan itu menjadi dasar kita untuk memberikan pembelajaran di sesi atau di waktu berikutnya. Satu contoh, saya belajar Braille, orang tuanya tidak memahami cara membaca Braille, sementara anaknya baru belajar huruf alfabet. Itu jadi tantangan tersendiri ketika kondisi ini. Maka saya tulis di atas Braille itu huruf-huruf awasnya, sehingga ketika anak meraba, orang tua bisa menyimpulkan bila yang dibaca anak itu salah. Itu cara yang saya lakukan misalnya untuk tunanetra. Itu bentuk dari kemitraan yang dilakukan oleh kita, oleh saya lah begitu. Saya yakin Bapak Ibu juga melakukannya. Hanya mungkin yang harus kita lakukan adalah meningkatkan kemitraan itu tidak hanya kondisi sekarang. Ketika sudah masuk di tahun ajaran baru, kita sampaikan programnya, secara berkala kita lakukan pertemuan, evaluasi, dan rencana beberapa waktu ke depan, di akhir juga evaluasi apa yang sudah dicapai oleh anak. Dan itu tidak hanya kondisinya saat ini, tetapi kemitraan ini menjadi bagian dari kebutuhan kita selaku guru anak berkebutuhan khusus dalam menjalin kemitraan dengan orang. Demikian. Terima kasih Pak Im. Baik, terima kasih. Mohon ditahan dulu. Tahan dulu, bersabar ya. Tahan dulu. Karena di sini di beberapa chat juga ada yang bertanya melalui chat. Nanti silakan Pak Ais sama Pak Wid untuk menjawabnya. Ini menarik nih dari Pak Japar tentang bagaimana ketika membuat program, legalitas program itu untuk dilanjutkan sejak berikutnya seperti apa. Contoh kasus pada anak ADD. Ini Pak Japar Sidik dari Kota Bandung. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang bagaimana di daerah yang kepulauan. Muridnya ada di Pulau X, sekolahnya ada di Pulau Y. Nah, ini gimana nih? Ini sepertinya kawan-kawan dari Maluku seperti itu sepertinya. Nggak tahu nih dari mana saya tadi lupa. Nah, itu ada 2 pertanyaan seperti itu dari chat ya. Tadi belum saya jabarkan semua dari chat. Baik, silakan dibahas dulu Pak Ais sama Pak Wid. Ya. Baik, Pak Wid, boleh Pak Wid? Pak Wid saya mau nanya dulu ya. Oke. Pak Im, jadi
Tadi itu kan dari Pak Japar itu tentang keberlanjutan itu. Tapi sebelum itu saya ingin dulu menjawab dulu tentang bagaimana pola pembelajaran yang ada di daerah pegunungan itu yang nggak mungkin dengan berbagai hal itu kan. Nah itu mungkin ini yang jelas bukan dari Pak Zulkifli Bahtiar dari Tanjung Pinang. Halo Pak Zulkifli, masih ingat Pak? Nah, Bapak masih sering main ke Pulau Kuning, ke Masjid Kuning, Masjid Penyengat, ya. Itu. Belum pernah, Pak. Ya, saya itu Pak Ketum, Pak Wiwit, Pak Im itu pernah diajak oleh Pak Bahtiar itu ke Pulau Penyengat, ziarah ke makam Raja Ali Haji. Di situ ada sumur tua, wudhu supaya awet muda katanya gitu ya. Nah, jadi kan kalau Pak Ketum nanti ke Tanjung Pinang biar awet muda, apa biar nanti bisa dekat dengan yang usia sekian tahun, kata Ibu Nurisma itu berwudu biar amin, muda, amin. kan? Dan saya sudah Pak waktu ke Riau juga pernah ke Sultan Siak, ada sumur permaisuri itu biar awet muda. Nah, oke ya, jadi ya Pak Jul ya, sampai bertemu. Ya, Lalu kita ingat di Hotel Pelangi Pak ya, gitu ya. Iya, ya, ada Pelangi, Pak. Oke, baik. Teman-teman, sebelum itu saya ingin sampaikan kepada Pak Japar untuk menjamin keberlanjutan. Saya ingin sampaikan bahwa PJJ ini tidak boleh lepas dari kurikulum sekolah. Sebab PJJ adalah bentuk lain dari pembelajaran di sekolah yang mengakomodasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan anak dan guru. Maka wajib di rumah. Tetapi secara nenek moyangnya harus nyambung dengan kurikulum nasional. Kadeknya dan kelanjutannya. Tetapi dalam instruksi tugasnya itu guru harus fleksibel dan harus fungsional dengan upaya pencegahan COVID-19. Itu bagaimana? Pertama, sesuaikan dengan jenis hambatan setiap anak. Jadi itu. Yang kedua adalah untuk menjamin itu anak bisa berlanjut mengikuti pembelajaran, maka yang kedua adalah ketika kita mau merancang program pembelajaran, pahami apakah anak didik kita itu layak pada 4 posisi ini. 4 posisi itu. Pertama, apakah anak didik kita itu bisa mengikuti hanya dengan training, pelatihan saja. Anak mengerjakan tugas, syukur. Enggak ada ribut. Misalnya anak yang kecil, anak TK, anak SD kelas bawah itu pada konsep PJJ training, melatih. Yang kedua, apakah anak didik kita itu pada tahapan teaching, diajari, mengajar. Anak betul ada reward, anak salah ada punishment. Atau yang ketiga, apakah anak didik kita itu pada level guidance, bimbingan. Itu banyak guru itu memberikan kalau mau A, ini langkah-langkahnya. Kalau mau B, ini langkah-langkahnya. Coba kamu lakukan bersama ibumu. Kamu mau membuat jus pisang, jus belimbing, jus apa? Kalau jus pisang, ini langkah-langkahnya. Ini barang-barang kalau jus ini apa-apa. Jadi silakan Anda pilih. Itu guidance. Nah, yang keempat, yang paling tinggi adalah collaboration. Kolaboratif. Jadi di sini guru lebih banyak kepada aspek penugasan yang mendorong anak untuk menghasilkan sebuah produk ya bersifat kolaboratif. Coba kamu buatlah masker sederhana bersama ibumu. Hasilnya bagikan dengan saudara-saudaramu misalnya, itu kan itu. Jadi itu akan berlanjut itu. Jadi ada 4 level, ada mungkin training, ada teaching, ada guidance, ada collaboration itu. Jadi intinya adalah pahami dulu siapa anak didik kita. Yang berikutnya tadi yang ada kan bagaimana untuk reach unreach, menjangkau yang tak terjangkau oleh bidadari. Ini sudah dijamin dalam panduan P4TK. Ada prinsip fleksibilitas.
Kalau nggak mungkin dengan luring, luar jaringan, dengan daring. Itu kan bisa dengan modul, dengan radio, dengan televisi. Kalau luring nggak bisa, daring nggak bisa, luring nggak bisa. Terakhir dengan kita apa? Mendoakan saja, mendoakan saja. Jadi kalau kata Pak Ketum udah nista, maja utama. Daring nggak bisa, luring nggak bisa. Terakhir kita dengan doa supaya terpelihara semangat belajarnya. Prinsip fleksibilitas. Tapi nanti Pak itu ke depannya ada tahapan, ada guru orang tua ke guru memberikan laporan yang bersifat simpel. Sebab tidak semua orang tua itu memahami tentang dunia pendidikan. Guru menerima mengkompilasi report dari orang tua. Ketika guru membuat laporan kepada kepala sekolah, gunakan format laporan seperti kita ada di sekolah. Itu kan antara dunia pendidikan. Nah, kepala sekolah itu mengkompilasi semua report guru untuk direport kepada seorang pengawas. Jadi inilah sebuah sistem, tapi itu fleksibilitas. Kalau orang tua ke guru yang simpel saja. Bisa dengan foto laporannya, dengan video, tetapi nggak boleh lupa guru itu harus meminta 2 laporan. Pertama, proses pendampingannya. Kedua adalah hasil yang anak kerjakan. Itu bentuknya bisa by phone. Kata guru, udah saya Pak, nggak bisa moto. Nggak apa-apa, Ibu ngobrol lewat telepon aja. Guru mencatat. Orang tua bisa foto, kirim foto. Video, kirim video. Tugas guru adalah, kalau dia itu pakai by phone, diterjemahkan dalam bahasa pendidikan. Ini untuk konsumsi kepada kepala sekolah. Nanti kepala sekolah mengkompilasi untuk kepada pengawas. Inilah yang disebut dengan tidak akan hilang ruhnya pendidikan normal itu. Tetapi bentuknya adalah fleksibilitas. Jadi nanti Pak Zulkifli dari Tanjung Pinang, nanti jangan lupa Pak, kalau di Pinang itu teman-teman nggak harus physical approach. Kalau ingin Pak Wiwit melihat ini laki bujang, udah menikah dan belum, hari Jumat lihat dari seragam baju Melayunya. Kalau sarungnya di atas lutut, berarti itu lelaki sudah menikah. Kalau di bawah lutut, berarti masih bujangan. Enggak. Perempuan di Tanjung Pinang nggak akan dibohongi oleh seorang laki-laki. Dari posisi sarungnya. Kan ada Jumat pakai baju, jangan baju Melayu kan, kayak baju Melayu, nah, pakai sarung itu. Kalau yang seperti Pak Agus, Pak Ketum, saya kan udah menikah, pasti itu sarungnya di atas lutut, sudah punya bojo, Pak Wiwit. Tapi kalau yang masih bujangan seperti Pak Japar, masih bujangan, nah, itu di bawah lutut sarungnya, boleh cari bojo lagi gitu ya. Boleh Pak Wiwit, Pak Wiwit, terima kasih ya. Mana Pak Im atau Pak Wiwit? Pak Wiwit silakan, ada yang tambahkan atau cukup? Sebelum saya jawab terima kasih. Sebelum saya jawab yang ada di grup chat, menambahkan tadi yang disampaikan Pak Agus, menarik sekali Bapak Ibu, bagaimana kita sebagai guru menjadi jembatan dari orang tua ke pihak kepala sekolah misalnya, bagaimana laporan progress report yang dilakukan oleh orang tua ketika mendampingi anaknya di rumah. Makanya tadi saya membuat sebuah evaluasinya sederhana. Orang tua tinggal melaporkan untuk aktivitas ini anak apakah masih memerlukan bantuan fisik, memerlukan bantuan verbal, atau sudah mandiri. Itu akan mudah untuk diisi oleh orang tua. Tinggal menyampaikan saja, oh masih dibantu Pak, dipegangin. Masih bisa melakukan sendiri tetapi saya arahkan. Itu kan mudah. Kalau diarahkan, oh berarti bantuan verbal. Kalau masih dipegangin, oh bantuan fisik. Kalau bisa sendiri Pak dari awal sampai akhir, oh berarti anak sudah bisa mandiri. Tentu dalam laporan penilaian ke kita sebagai seorang PNS, seorang guru, bahasa akademiknya dipakai.
tidak lagi dipegangin atau diberikan instruksi verbal, tetapi sudah menggunakan bahasa yang dipakai dalam standar penilaian. Ada pertanyaan yang cukup menarik, saya tadi lihat lupa dari Ibu siapa, mengenai bagaimana menghadapi orang tua yang masa bodoh, orang tua yang tidak peduli dengan PJJ. Saya yakin Bapak Ibu juga Bapak Ibu juga pernah menghadapi atau melihat orang tua yang begitu, entah dari cerita keluarga, cerita teman kita, atau pengalaman kita sendiri berhadapan dengan orang tua yang begitu. Yang harus dilakukan adalah introspeksi diri dulu untuk kita selaku guru. Apakah kita sudah menyamakan persepsi dengan orang tua dari pembelajaran jarak jauh yang akan dilakukan? Itu penting. Karena mereka adalah eksekutornya, mereka menjadi pengendali dari PJJ ini. Tidak bisa oleh kita. Kita hanya memberikan perencanaan dan mereka yang melaksanakan. Yang harus dilakukan adalah kita introspeksi lagi pada diri kita, apakah itu sudah difahami apa yang akan kita lakukan bersama anak mereka begitu. Kita memberikan program yang dilakukan dengan aktivitas yang harus dibuat oleh orang tua, bukan oleh kita. Kita tidak datang setiap hari ke rumah begitu. Kita tidak melakukan home visit setiap hari mengajari. Dengan tuntutan belajar jarak jauh ini, orang tua yang menjadi pemegang kendali keberhasilan. Setelah kita tahu ada persoalan, maka itu yang harus diperbaiki. Kenapa? Bisa jadi orang tua tidak mengerti, tidak peduli itu, bisa jadi karena tidak mengerti materi yang akan kita berikan. Seolah-olah ada akademik saja, membaca, menulis, berhitung. Hanya seputaran itu. Sementara mungkin tingkat pendidikan orang tua juga, punten ya, mungkin pemahamannya berbeda. Tadi saya sampaikan di awal, sosial, ekonomi, dan tingkat pendidikan orang tua juga berbeda. Mereka tidak tahu tentang apa sih jarak jauh begitu. Yang mereka tahu anaknya di rumah saja begitu. Maka pembelajaran dengan melibatkan aktivitas keluarga ini menjadi sangat penting. Orang tua tidak terbebani dengan materi belajar karena orang tua dapat beraktivitas seperti biasa. Hanya yang dilakukan adalah melibatkan anaknya dalam aktivitas yang dilakukan oleh orang tua. Sehingga orang tua tidak memerlukan waktu khusus untuk mengajari, membimbing. Karena aktivitas mereka tidak terganggu. Ketika mereka memasak, apa yang bisa dilakukan oleh anaknya? Ketika mereka mencuci, apa yang bisa dilakukan oleh anaknya? Apakah itu bukan sebuah pembelajaran? Tidak ada akademiknya? Ada. Ketika mencuci, anak belajar bagaimana menakar sebuah deterjen. Ada di situ belajar ukuran. Kalau pakai mesin cuci, berapa lama itu diputar spin pengeringnya, itu kaitannya dengan matematika waktu. Ketika belanja, orang tua belanja, anak ikut belanja, mencatat bahan belanjaan, di situ ada juga belajar akademik, membaca dan menulis. Banyak hal. Jadi aktivitas pembelajaran ini tidak hanya soal baca tulis hitung atau aspek akademik saja. Tadi disampaikan oleh Pak Agus Irawan Sensus, pembelajaran yang fungsional itu yang tepat saat ini untuk dilakukan. Bagi anak itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan ADL-nya, kompetensi dirinya. Bagi orang tua juga tidak merasa terbebani karena materi yang diberikan sifatnya aktivitas yang dilakukan sehari-hari oleh mereka. Itu saja yang tambahan dari saya, Pak Iim. Hatur nuhun.